Hai guys, selamat datang di channel aku. Aku Chris, dan kali ini kita akan nge-review parfum. Yes, ini aku punya parfum lokal. Ini aku punya perfume dari Cuddle & Co. ya. Ini aku dikirimin sama Cuddle & Co team. Sebelumnya aku mau say thank you so much untuk Cuddle & Co team yang udah ngirimin aku kedua varian parfumnya. Yes, ini aku punya dua nih. Yang satu ini variannya itu ada intimate, sama satu lagi ini mohon maaf banget aku tempelin stiker di sini karena namanya agak kontroversi gitu ya. Aku takutnya nanti kemonetisasi atau apa gitu ya YouTube saya gitu. Cuman ya kalian bisa nebak lah ya ini L Bido gitu apa gitu ya. Nah itu dia gitu. Nah pertama-tama aku akan ngebahas yang intimate dulu kali ya. Jadi si L Bidonya ini kita kesampingkan dulu. Nah boxnya tuh seperti ini, boxnya cakep nih menurut aku nih. Dia ini tuh extrait de parfum ya, bukan eau de parfum, jadi dia extrait de parfum gitu, oke? Nah terus di belakangnya seperti ini, kosong ya, nggak ada apa-apa di belakangnya. Nah kita buka langsung ya, dibukanya tuh dari bawah gini. Nah kayak gitu, buka dia ke atas tuh, cakep ya, keren nih packagingnya. Nah di sini tuh ada tulisan seperti ini, terus juga di sini ada thank you card juga nih, seperti ini. Seperti ini. Terus di sini ada kartu garansi nih. Ya ampun ini keren banget menurut aku. Jadi sudah difikirkan nih kalau misalnya nanti pas kalian datang kenapa-kenapa gitu ya parfumnya gitu. Jadi kalian bisa ngajuin kartu garansinya ini gitu ya. Seperti ini tuh. Terus nah ini dia nih botolnya. Nah, seperti ini sih intimate ini. Cakep ya warnanya juga aku suka banget nih. Jadi kayak ada gradasinya gitu, hitam ke kuning-kuningan gitu ya si intimate ini. Ini aku punya tuh yang 30 ml nih. Ini aku beresin dulu. Sebelum aku nge-spray, aku mau kasih tahu dulu ke kalian untuk notes-notes dari intimate ini ya. Notesnya sendiri aku dapat dari e-commerce-nya Cuddle & Co. Jadi intimate ini top notesnya itu ada orange blossom and mandarin orange. Middle notesnya itu ada tuberose, ylang-ylang and agave. Base note-nya itu ada vanilla, sandalwood, white musk, and cedar. Oke? Nah sekarang kita langsung spray deh. Intimate ini di tangan kiri aku di sini. Oke, sprayernya juga fine-fine aja nih, bagus bekerja dengan baik. Nah, kalau untuk aromanya gimana sih si intimate ini? Oke, di awal nih aku langsung mencium aroma creamy tuberose yang cantik, tapi diikutin sama aroma sandalwood yang agak ganteng gitu kesannya. Di awal tuh memang di hidung aku tuh aku langsung kayak ngebayangin kalau ini tuh perfume unisex gitu ya, bisa dipakai cewek atau cowok. Sama halnya kayak yang ditulis di sini nih, di boxnya juga ditulis unisex kan, bisa dipakai cewek cowok. Nah, cuman nih setelah yang awal tadi itu tuh mulai langsung diikutin sama aroma ylang-ylang gitu. Kayak beberapa saat kemudian si ylang-ylang ini tuh menyusul gitu. Dan ini nih bisa aku bilang aroma tuh yang dominan itu white flower nih setelah itu gitu. Jadi kayak impresi unisex-nya itu di hidung aku tuh di awal aja menurut aku ya, seperti itu. Karena beberapa saat kemudian juga itu yang aroma white flower tadi yang aku bilang itu tuh kayak mendominasi gitu di si intimate ini. Terus juga aku juga mencium nih aroma jeruk yang cukup beneran kayak ternotis gitu loh di hidung aku, yang kayak jeruknya tuh jeruk orange gitu. Bukan kayak bergamot atau lemon kayak itu, enggak. Ini jeruknya tuh beneran kayak jeruk yang orange gitu. Nah, dia tuh ngasih sentuhan tropical fruit gitu di si intimate ini. Ketika dry down, intimate ini aku mulai bisa mencium kalau misalnya ini tuh kayak semakin lama semakin feminin aromanya, karena di dry down tuh aroma itu kayak semakin manis gitu loh. Dan ngasih kesan yang powdery di kulit aku justru. Karena aroma vanilla tuh mulai muncul dan megang kendali dry down. Dan terus juga aku merasakan aroma agak sedikit hangat ya di intimate ini. Hangatnya tuh hangat-hangat ambery gitu loh. Ngebuat si dry down intimate ini tuh semakin condongnya tuh ke feminin menurut aku ya. Menurut hidung aku seperti itu. Dan intimate ini sebenarnya cocok dipakai kapanpun. Dan aku bisa ngebayangin kalau dia dipakai untuk ngantor gitu. Tapi ngantor itu di ruangan yang ber-AC ya gitu. Ini tuh cocok juga nih si intimate ini. Kalau boleh jujur ya, intimate ini tuh dia ngingetin aku sama parfum Memo Paris yang Marva. Atau kalau kalian lebih familiarnya di parfum lokal, itu ada SOTB ya dari Staff & Co. Nah itu tuh kalian bakalan familiar sama aromanya intimate ini gitu. Karena menurut aku intimate ini tuh bisa jadi alternatif dari dua parfum tersebut gitu.
Jadi kalau misalnya kalian suka sama 2 parfum tersebut, kalian kayaknya bakalan suka sama Intimate ini gitu. Tapi ini yang perlu aku tekankan ya, Intimate ini, memang sebenarnya unisex, terutama di, pas awal spray di opening, dia unisex aromanya, cewek-cowok tuh masih pantas-pantas aja ya. Cuman, menurut aku ketika sudah middle ke dry down, dia tuh aromanya lebih condong ke feminin gitu. Cuman kalau misalnya kalian suka sama aroma kayak gini ya cowok terutama, nggak masalah banget pakai-pakai aja ya, selama kalian memang confidence gitu, oke? Sekarang kita moving on ke yang berikutnya ya. Yang berikutnya ini si Elbido ini ya, ini tuh, udah ada tulisannya for him, dan dia juga konsentratnya extrait de parfum ya. Nah terus dia box-nya seperti ini, aduh agak kontroversi banget. Terus di belakangnya ada tulisan stand out, seduce and repeat gitu ya. Nah, udah nggak ada lagi apa-apa, kita langsung buka ya botolnya seperti apa si Elbido ini. Oh iya, by the way di dalamnya ini, aku ada dapet si, kertasnya gini untuk info tentang si Elbido ini, nanti sebentar ya. Terus di dalamnya juga aku dapet, tester nih atau vial ya. Tester, untuk si Intimate. Aku nggak tahu kalau misalnya kalian nanti order bakalan dapet. Setahu aku sih dapat ya, aku, baca di e-commerce-nya, Cuddle & Co dapat biasanya gitu ya, cuman ya aku nggak tahu ya, nanti coba tanya aja langsung ke si Cuddle & Co-nya ya. Untuk botolnya si Elbido tuh seperti ini gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini memang udah disensor dari sananya ya. Cuman kalau yang di box-nya ini belum, jadi makanya aku tempelin stiker seperti ini. Kalau untuk si kertasnya ini, jadi dia memang ada notes-notes-nya nih di sini nih. Jadi aku bacain langsung aja ya ke kalian. Jadi dia ini top notes-nya itu ada Clary Sage and Mandarin Orange, middle notes-nya itu ada Caramel and Tonka Bean, base note-nya itu ada vetiver, oke? Nah di sini tuh dia udah ngasih tahu tuh siage-nya 3 jam gitu, projection-nya 2 meter, longevity-nya 8 jam atau lebih gitu, nanti kita coba tes ya. Nah terus di belakangnya ini juga ada garansinya nih si Elbido ini gitu. Mohon maaf ini tadi nggak kesensor nih atasnya ada tulisannya ya, kalian paham lah ya, oke? Nah seperti ini, oke? Nah sekarang kita langsung spray aja ya si Elbido ini di tangan kanan aku, di sini ya. Oke, by the way ini si Elbido ini sprayernya jujur lebih bagus dibandingkan yang Intimate loh. Ini sprayernya tuh lebih keluarnya lebih banyak, lebih nyebarnya dengan baik, dan lebih empuk juga si Elbido ini. Nggak tahu nih, beda mungkin ya si tutup sprayernya, si kepala sprayernya. Nah, kalau untuk aromanya gimana si Elbido ini? Ini nih, di awal spray aku langsung disambut sama aroma yang ngasih nuansa segar gitu. Itu definisi pressed aromatic di hidung aku. Ini enak banget serius, aku pas pertama kali spray, wih enak nih, seger nih gitu. Jadi dia tuh aromanya tuh maskulin, yang dari awal spray tuh langsung ngasih kesan ganteng gitu. But somehow, di opening aku bisa ngerasain nuansa sporty di parfum ini. Jadi kesannya tuh dingin gitu loh aromanya, ngerti kan ya? Biasanya kalau parfum yang arahnya kayak parfum sporty kayak gitu tuh ada kesan dingin gitu ya, kayak fresh gitu, ngasih nuansa yang fresh dingin gitu. Nah ini tuh si Elbido ini juga kayak gitu di hidung aku pas awal-awal. Jadi dia ini tuh kayak ada aroma segar dari mandarin yang memberikan kesan pertama tuh yang energik dan cerah gitu ya di mindset aku tuh seperti itu. Dan juga nih, dia ini diikutin sama aroma sage yang memberikan kesan kayak, aromatik yang tadi aku bilang itu. Jadi sage-nya itu yang ngasih kesan aromatik yang beneran kayak nyata gitu, yang beneran vokal gitu. Dan, aromatik itu yang sedikit kayak ada nuansa herbal sebenarnya dikit. Dan terus ada, kayak aroma pahit gitu. Cuman, nggak yang terkesan kayak, "Aduh ini tua banget, aduh ini, mature banget," aromanya enggak sih. Ini tuh masih oke banget menurut aku, aromanya itu masih enak, masih bisa dinikmatin sama hidung-hidung yang masih, amatir seperti aku, masih bisa, nikmatin si Elbido ini menurut aku. Jadi beneran si sage-nya itu kayak ngasih, kesan pertama yang kuat dan terus kayak maskulin gitu. Nah, terus nih, aroma lavender juga aku nyium nih, di sini. Jadi aroma lavender dan diikutin sama aroma karamel. Memang ya, karamel tuh bukan tipikal karamel yang mungkin di bayangan kalian yang gourmand, yang beneran manis banget kayak permen karamel, enggak. Jadi dia, karamel tuh ngasih aksen doang gitu loh. Jadi tuh si lavender, percampuran lavender sama karamel itu, kayak ngasih perpaduan yang nggak biasa gitu. Tapi tuh unik gitu, ngasih kontras yang manis dan aromatik gitu. Terus nih, di dry down, aroma vetiver dan tonka bean itu tuh kayak yang nambahin kedaleman gitu ya, jadi kayak lebih deep lagi aromanya.
terus ngasih kehangatan dari parfum si Elbido ini. Menurut aku, si Elbido ini tuh blind buy friendly untuk para cowok nih yang mau aroma yang fresh gitu ya, mau aromatik juga tapi nggak mau yang terkesan kayak too mature gitu. Ini aman menurut aku. Nah, kalau boleh jujur nih ya, ini tuh ngingetin aku banget sama parfumnya Jean Paul Gaultier yang Scandal for Home. Ini tuh ngingetin ke sana gitu ya, aromanya pas aku cium, kayak familiar nih gitu. Terus aku coba inget-inget lagi, nah terus aku condong tuh ke si JPG yang Scandal for Home itu. Nah, terus aku cium tuh punya aku yang JPG itu, oh iya mirip aromanya gitu ya sama si Elbido ini. Jadi aku bisa bilang kalau misalnya memang kalian mau agak hemat gitu ya, kalian bisa cobain Elbido ini kalau misalnya kalian suka sama JPG yang Scandal for Home itu gitu. Karena memang di boxnya juga udah ditulis ya ini for him gitu. Memang dari awal pun ini sudah condongnya ke maskulin ya. Dan menurut aku dia ini tuh cocok dipakai kapanpun sih, serius. Ini kapanpun bisa kalian pakai. Mau ke kantor cocok, mau untuk date night juga cocok menurut aku si Elbido ini. Walaupun kayak aromatik tadi itu memang ngasih kesan yang agak dewasa, tapi ini tuh masih bisa banget untuk kalian yang masih sekolah gitu ya, masih bisa menurut aku menggunakan si Elbido ini karena aroma fresh di awal tadi tuh ngebantu banget untuk ngebuat parfum ini tuh aman gitu untuk dipakai sama kalian gitu yang masih muda-muda juga gitu. Kalau untuk SPL gimana sih nih? Kedua parfum dari Cuddle & Co ini, jujur ya, ini dua ini tuh bisa aku bilang tuh performa itu bis ya, serius. Jadi stretch and projection-nya benar-benar nyebar banget. Dan longevity-nya si Intimate ini nih ya, si Intimate ini tuh di kulit aku tuh bisa sampai 7 jam. Itu aku nggak menggunakan lotion sama sekali. Bisa sampai nembus 7 jam menurut aku udah oke banget. Nah, kalau yang Elbido ini tuh bisa sampai 6 jam di kulit aku. Jadi untuk kedua ini menurut aku nih oke banget ya. Kalau misalnya kalian tim SPL, kalian pasti akan suka nih sama si Cuddle & Co ini. Dua-duanya oke menurut aku. Cuman untuk juice-nya memang di aku dia masih agak oily ya, masih agak oily gitu. Cuman bukan tipikal oily yang beneran banjir banget gitu, enggak. Terutama si Elbido ini nih karena dia sprayer bagus, jadi menyebar dengan baik. Jadi oilnya itu tuh tidak kayak fokus ke satu titik doang gitu loh, ngerti kan ya? Kalau untuk harga sendiri nih, untuk harga yang Intimate ini tuh harganya kalau nggak salah ya, ini terakhir kali aku cek, dia tuh harga di 150 ribuan gitu, ini 30 mili yang punya aku. Tapi terakhir aku lihat itu lagi diskon, jadi harganya cuma 99 ribu gitu ya kalau nggak salah. Nah, kalau yang Elbido ini dari harga 130 ribu, ini sama yang 30 mili juga. Terakhir aku lihat lagi diskon cuma 77 ribu dong. Nah, jadi untuk lebih jelasnya kalian bisa klik link di deskripsi aku ya. Jadi siapa tahu aja masih memang harga diskon, langsung check out aja menurut aku, oke? Oke, menurut aku nih, kalau kalian mencari alternatif parfum dari Marva by Memo Paris ya, dan Scandal for Home dari JPG atau Jean Paul Gaultier, kalian bisa cobain Intimate dari Cuddle & Co ini dan juga Elbido dari Cuddle & Co ini juga ya. Dengan harga yang affordable, kalian bisa dapetin aroma perfume yang mirip-mirip sama parfum jutaan gitu ya. Jadi why not gitu, oke? Mungkin segitu dulu review dari aku untuk Intimate dan juga Elbido dari Cuddle & Co. Semoga kalian terbantu sama reviewnya, semoga kalian suka juga sama reviewnya. Kalau suka tolong di like videonya, di subscribe juga channel aku, dan sampai jumpa.